Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Catatan Iman. Kita masuk ke season yang baru nih ya, Tor ya. Di Yes. season 3 masih kembali juga bersama saya Denis Johan dan rekan saya Victor. Nah, Ya, sebelum kita masuk mungkin ya ke pembahasan, kita mungkin mau bahas dulu nih. Apa bedanya sih, Tor, season 3 dengan season sebelumnya? akhirnya kita kembali lagi ya setelah hampir sebulan kita rehat. Bedanya Eh, apa ya? Dan bedanya pertama ini kita merayakan udah setahun nih kita melakukan podcast ini. wah, Nggak terasa ya. iya, cepet juga ya. Dari awal iseng-iseng bisa bertahan sampai setahun loh, luar biasa ya. Akhirnya ya, bertahan ya. Iya. Oke, Hal yang jadi berubah bedanya apa mungkin, nih? mm, hal yang berubah mungkin pertama ini Den, pertama dari durasi kali ya, karena ada beberapa masukan yang kita terima dari season sebelumnya, katanya kita agak lumayan terlalu lama. Jadi kita akan berusaha Hmm, untuk di season ketiga ini setiap podcast kita kurang lebih 30 menit lah ya, gitu. Jadi oke, dalam durasi yang lebih enak buat didengar, gitu, nggak terlalu lama dan juga oke. nggak terlalu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Sip. kita juga ada segmen baru ya Den ya. Segmen Apa tuh? baru yang kita kasih judul namanya Rema. Wih, jadi ini adalah Wah, tujuannya kita sebenarnya kita ingin memberkati lebih lah ya para pendengar-pendengar kita gitu. Jadi nggak cuma melalui isu-isu sosial tapi juga bisa memperkuat imannya mereka gitu. Jadi kita hmm. akan ada konten baru setiap minggunya. Jadi nggak cuma hari Senin kita rilis konten tapi juga di hari Rabu. Di mana kontennya ini lebih ke arah pendalaman firman lah ya. Jadi kenapa namanya Rema? Khotbah gitu ya, kayak khotbah gitu bukan? Bukan lah ya. Jadi kita bukan pendeta ya. Tapi lebih ke arah kita kita merenungkan sama-sama lah firman Tuhan ya. Jadi Renungan ya. iya, jadi nggak berhenti jadi logos tapi jadi rema kan di dalam hati kita dan pikiran kita gitu. Jadi Wow. tapi itu mungkin lebih singkat ya Den. Kita di segmen itu kita akan 10 sampai 15 menit lah ya gitu. Hmm. Jadi hopefully Oke, oke. lebih bisa didengar mungkin pas lagi macet-macet atau nggak pas lagi di kendaraan umum atau sebagainya. Kurang lebih itu sih Wow. ya berbeda ya Den ya di season ketiga ini ya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan ter? Nggak ada lah. Paling ini dong kita mau say thank you juga ya buat teman-teman semua yang udah support kita selama setahun belakangan, udah mendengarkan Wow. obrolan-obrolan kita. Ocehan-ocehan ya. Iya iya. Oke langsung aja Dan kita masuk ke Oke, episode pertama. oke siap. Nah jadi episode pertama ini kita mungkin mau ngebahas ini Dan, pertanyaan dari salah satu listener kita yang menanyakan Iya. di Instagram. Jadi Hmm. namanya itu adalah Grandisa. Jadi Grandisa sempat menanya sesuatu yang menarik menurut gue dan menurut gue cocok banget nih dijadiin episode pertama. Oh, Jadi oke. di Instagram DM itu si Grandisa bertanya mengenai sebenarnya apa sih menariknya Kristen gitu. Jadi Wow. kenapa sih di antara di Indonesia kan banyak banget agama atau enggak di dunia ini kan banyak banget agama, tapi kenapa Kristen? Hmm. What makes Christianity itu so special gitu compared to other religion gitu. Nah, menurut lu gimana Hmm. Den? Apa yang menurut lu membuat Kristen tuh menarik atau berbeda gitu dari agama lain? Karena kekristenan itu basicnya adalah bukan berdasarkan perbuatan ya. Ini yang Hmm. paling menarik. Tapi berdasarkan iman. Iman, faith alone gitu. Maksudnya kayak grace alone, faith and grace alone. Jadi kayak eh, kita diselamatkan bukan karena kita layak, bukan karena perbuatan kita, tapi justru karena dia yang melayakkan kita gitu. Karena kita dikasihi, ini yang basic dari kekristenan, dan ini juga seluruh ajaran kekristenan. Tuhan juga ngomong bahwa eh, kalau kita menggenapi kasih, maksudnya kita hidup dalam kasih, maka kita menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi ini yang amazing dari kekristenan sih. Maksudku itu ini yang membedakan, jadi poin spesial, dan justru ini yang membuat seringkali kekristenan dibilang bahwa agama yang sesat. Kenapa? Karena setiap agama kan selalu bilang, lu harus suci dulu untuk bisa masuk surga. Gitu. Kalau kita, Tuhan yang suci turun menyucikan kita untuk bisa naik. Nah ini yang maksudnya seringkali kayak orang nggak bisa terima. Tuhan macam apa tuh? Ngerti gak? Kayak, itu bukan Tuhan tuh. Maksudnya iya sih, maksudnya kalau Ya, lu mau naik surga ya lu harus suci dulu dong, menyamakan standar. Nah betul. masalahnya kan, pertanyaannya adalah kalau memang kita bisa suci dulu atau dari perbuatan kita bisa naik ke surga, nggak diperlukan agama sebenarnya. Iya nggak sih? Maksudnya setiap kalau Ya. memang itu kan dari perbuatan doang, nggak perlu agama kok. Maksudnya orang ateis juga bilang dirinya bermoral kan. Maksudnya Hmm. selama ada hukum, ada apa ya bisa nggak? Dan bahkan orang ateis juga pernah bilang apa yang orang Kristen nggak bisa lakukan yang orang ateis apa yang orang Kristen bisa lakukan yang orang ateis nggak bisa lakukan Hmm. dalam hal kebaikan dan moral. Jadi dari perbuatan kita nggak akan pernah bisa, maksudnya mau ditimbang siapa yang masuk dan siapa yang enggak, karena semua orang bisa bisa lakuin gitu, nggak perlu Hmm. pakai agama A B C. Dan justru
kalau menurut gue Kristenan ini menjadi spesial karena kita diselamatkan bukan karena diri kita. Jadi kita sama sekali nggak bergantung ke diri kita sih. Jadi kita bergantung sama Tuhan dan kita juga uh, fully apa ya menerima kasih Dia gitu. Dan ini yang kita teruskan. Karena kalau kita basically kalau kita mendapatkan sesuatu, ini seringkali kayak kita jadi judgmental ke orang kan. Karena kan gue yang berhasil nih, istilahnya gue yang dapet gitu. Nah, lu nggak dapet nih, karena lu mungkin gagal nih. Jadi lebih gampang untuk ngejudge karena gue udah dapet gitu. Nah, sementara ketika itu nggak berdasarkan usaha gitu ya, jadi ini membuat kita semua stand in the same ground ya, maksudnya datar yang sama, ya nggak ada yang bisa nyombongin diri gitu. Maksudnya karena perbuatan gue nggak bisa ngebawa gue naik juga kok. Jadi kan kita nggak bisa bilang gue lebih baik gitu. Dan ini yang di-condemn juga oleh oleh Tuhan kan, ngomong soal orang Farisi itu karena orang Farisi merasa gue udah puasa, gue udah ini, gue lebih suci dari orang, dan itu yang di-condemn sebenarnya karena itu agama, itu bukan Kristenan. Itu sih kalau menurut gue itu yang menarik gitu. Kalau menurut lu gimana? Wow, benar-benar. Gue setuju banget sih. Tapi mungkin kalau gue bisa tambahkan adalah pertama sih menurut gue kita perlu tahu bahwa agama itu bukan berbicara mengenai preferensi ya. Maksudnya kalau buat gue sendiri sih kalau kita ngomongin agama nggak bisa lepas daripada the truth gitu ya, atau enggak kebenaran gitu. Dan kebenaran itu ya pasti dan bisa dibuktikan gitu. Jadi bukan istilahnya kenapa kita Kristen tuh bukan karena ya menurut kita it feels right gitu, atau enggak ajarannya sesuai dengan apa yang gue mau dalam kehidupan gitu. Karena kalau ajaran sesuai sama yang kita mau, mungkin New Age yang paling sesuai kali ya. New Age paling bad ya, the best. Gabungan cuy, wah gila itu. Suka-suka lu gitu kan. Apa yang menurut lu bagus ya itu bagus gitu. Itu which is ya, itu kan adalah kita memilih agama sesuai dengan apa yang kita mau kan. Tapi kan bukan itu gitu. Maksudnya kenapa Islam menarik itu bukan karena ajarannya compelling to others, tapi menurut gue pertama karena itu adalah agama yang benar gitu. Dan menurut gue agama kita sendiri itu adalah salah satu agama atau bukan salah satunya ya, yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan gitu. Kenapa? Wow. Karena hanya di agama Kristen yang Tuhannya itu turun ke bumi, Tuhannya berinkarnasi menjadi manusia dan turut serta dalam sejarah manusia gitu. Jadi yang kita percaya sebagai Yesus gitu. Jadi dan kita lihat di New Testament gitu, banyak tokoh-tokoh atau figur-figur yang memang ada dalam sejarah gitu. Ada Kayafas, Pilatus dan segala macam yang memang tertulis juga di sumber-sumber sejarah non-Kristen lainnya. Jadi kayak jadi untuk ngebuktiinnya ya gampang banget gitu. Bisa dicek. Iya, benar. Bisa dicek gitu, apakah benar apa Yesus benar ada, apakah Yesus melakukan apa yang dilakukan, apakah Yesus benar mati, apakah dia bangkit kembali. Jadi klaimnya orang Kristen itu tuh bisa dibuktikan gitu. Jadi ini yang berbeda dengan agama-agama lain yang dimana mungkin agama-agamanya lebih faith alone lah ya. Maksudnya ya kita juga faith alone, tapi maksudnya kayak hanya iman, tapi iman kita itu ada dasarnya gitu dan bisa dibuktikan. Dasar. Benar. Jadi itu yang pertama yang membedakan sih menurut gua. Dan yang kedua yang basically yang lu bilang tadi Dan, mengenai ajaran-ajarannya yang menurut gue juga membuat Kristen itu spesial, karena lu juga menyebutkan dengan baik sih bahwa perbedaannya sangat-sangat substansial ya, bahwa agama lain itu kita harus mencapai standar tertentu untuk bisa layak gitu ya, tapi di Kristen justru sebaliknya gitu. Justru Tuhan terlebih dahulu lah yang melakukan segala sesuatu buat kita gitu, baru kita akhirnya jadi layak gitu. Dan ini kalau gue kasih contoh gitu ya, misalkan kalau di Buddha gitu kan, kalau di Buddha misalkan dia percaya untuk mencapai nirvana tuh lu harus mengikuti itu yang namanya Noble Eightfold Plan. Lu pernah denger ya, Den? Nggak pernah. Apa itu? Jadi itu prinsip-prinsip kepercayaannya Buddha sih. Jadi ada 8 tindakan yang harus dilakukan lah gitu. Jadi kayak ada perkataan baik, perbuatan baik dan segala macam lah, 8 hal yang diperlukan untuk mencapai nirvana gitu. Atau enggak Hindu percaya bahwa untuk mencapai kalau disebutannya moksha ya, moksha itu kayak surganya gitu, lu harus belajar meditasi, self realization dan segala macam. Atau enggak kalau di Muslim kan percaya untuk bisa masuk surga harus melakukan 5 pilar Islam dan segala macam kan. Dan beda banget sama Kristen gitu. Di Kristenan tuh yang kita butuhkan ya sebenarnya cuma percaya sama Yesus gitu. Dan tapi bukan artinya kita juga bisa hidup sesukanya ya. Tapi justru atas dasar karena kita telah dikasih terlebih dahulu, oleh karena itu kita jadi lebih menghargai kehidupan kan, dan lebih menghargai pengorbanan Yesus, dan akhirnya itu berbuah melalui tindakan-tindakan kita. Jadi menurut gue itu yang membedakan sih. Mungkin terakhir yang bisa gue tambahkan adalah mengenai itu, Dan. Bedanya adalah kalau agama lain itu mengenai hukum dan peraturan kan.
Bagaimana seseorang itu harus melakukan A, melakukan B, nggak boleh A, nggak boleh B, dan segala macam. Tapi kalau di Kristen tuh fokus sama hubungan gitu. Makanya Kristen adalah agama satu-satunya yang menyebut Tuhannya sebagai Bapa gitu. Dalam artian tuh Bapa kan family ya, keluarga gitu. Jadi ini yang membuat apa ya, Kristen tuh begitu spesial gitu, bahwa hubungan dengan Tuhan itu tuh di atas daripada ritual-ritual keagamaan gitu. Jadi kalau orang Kristen itu ke gereja, orang Kristen itu berdoa, orang Kristen saat teduh, itu tuh bukan karena disuruh gitu, tapi itu keluar daripada memang karena kita mau bangun hubungan gitu sama Tuhan gitu. Jadi kalau contoh gampangnya itu kayak pacaran gitu kan. Kok pacaran kan nggak ada hukumnya kan, nggak ada yang bilang kita harus setiap hari WhatsAppan, tiap hari video call, tiap hari atau tiap weekend ngedate, itu nggak ada peraturannya. Tapi kita ngelakuin itu kan tiap minggu kan. Kenapa? Karena ya kasih kita gitu. Nggak ada yang nyuruh, tapi karena kita sayang, kita ngelakuin itu. Nah itu exactly yang apa orang Kristen lakukan gitu. Kenapa orang Kristen baca Alkitab ke gereja itu bukan karena ditulis atau disuruh, tapi ya karena atas dasar kasihnya kita sama Tuhan gitu. Itu sih ya menurut gue hopefully bisa menjawab pertanyaannya Grandisa ya mengenai apa yang menarik ya Kristen ya. Dan yang kedua nih Dan, pertanyaan berikutnya dari Grandisa juga. Apa nih? Dia nanya mengenai tapi bagaimana dengan orang Kristen yang dulunya Kristen gitu ya, terus dia akhirnya keluar dari Kristen, murtad gitu ya, habis itu balik lagi jadi Kristen Dan. Dia kembali lagi jadi orang Kristen. Nah itu kayak kira apakah orang ini masih layak gak sih untuk kayak diselamatkan atau enggak juga masih layak gak sih untuk menjadi Kristen? Kalau layak nggak layak sebenarnya semua orang tuh nggak ada yang layak sebenarnya. Maksudnya ini kita harus tahu dulu ya, karena semua orang nggak ada yang layak. Pertama Tuhan turun bukan untuk orang yang layak gitu. Jadi dia juga datang, dia bilang dia untuk menyelamatkan orang berdosa, dia datang bukan untuk orang benar gitu. Jadi kalau ditanya layak apa nggak layak, nggak ada yang layak. Cuma kalau ngomong soal murtad, ini kan kita udah pernah bahas bahwa murtad itu ngomong di Alkitab tuh di Yohanes dibilang bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja tapi dia memang not of us gitu. Jadi dia memang dari awal nggak pernah benar-benar percaya gitu. Dan dia disebutnya Kristen juga. Nah ini yang jadi masalah karena kita nggak bisa bedain, nggak bisa benar-benar tahu seseorang itu benar-benar imannya Kristen atau bukan selain daripada waktu yang menentukan kan. Maksudnya apakah dia akan stay atau enggak. Kalau menurut Yohanes itu yang akan menunjukkan apakah dia benar-benar iman Kristen atau bukan, udah lahir baru atau belum. Tapi ada juga kalau menurut gua adalah orang yang sistemnya murtad karena dia mengizinkan dosa hidup di dalamnya gitu. Jadi kita harus tahu salah satu sifat dosa adalah dia mengeraskan hati orang gitu. Makanya sebenarnya zaman dulu kan sebenarnya awalnya Tuhan nggak pengen kita makan daging binatang ya. Awalnya kan suruh makan daging. Ya ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan nurani sebenarnya nanti. Karena makin lama makin kita ngebunuh itu sebenarnya makin hati kita makin keras. Sama kayak Firaun kan makin jahat gitu. Nah ini juga ada orang-orang juga orang Kristen yang dia udah dikonflik mungkin ya, maksudnya udah merasakan dorongan Roh Kudus. Dan dia terus hidup dalam dosa aja gitu. Dia tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Dan akhirnya hatinya lama-lama jadi keras. Dan dia akhirnya hilang sendiri gitu. Dia akhirnya dia murtad. Ada dua jenis. Kalau misalnya sistem dia murtad karena dia hidup dalam dosa. Yang akhirnya dosanya mengeraskan hatinya. Dia gak bisa dengar lagi suara Roh Kudus segala macam. Ini gue khawatir sebenarnya ini adalah ini mustahil dia balik ke Kristen gitu. Karena dia udah dengan sengaja dia hidup di dalam dosa gitu. Dan ini of course dia udah sold himself out gitu sebenarnya, dan dia jadi akhirnya barulah dia memilih untuk keluar. Kalau orang yang sifatnya tapi dengan gue ngomong gitu kan berarti kita bisa berdosa kemudian kita kehilangan keselamatan, bukan ya? Maksudnya adalah hati kita yang keras akhirnya kita memilih untuk keluar. Makanya ini pun cuman opini lah, gue nggak bisa tulis apa di Alkitab tuh ada benar tulis atau enggak, ini cuman menurut gue. Tapi kalau yang ditulis di Alkitab yang di Yohanes ya dia orang yang memang nggak benar-benar Kristen awalnya. Dan gue juga sebenarnya nggak benar-benar Kristen awalnya gitu. Jadi kalau gue lahir Kristen tapi gue dibaptis, gue diapain, tapi gue nggak benar-benar Kristen gitu. Betul. Ada yang titik di mana gue cuma datang seru-seruan, ngobrol-ngobrol buat komsel, buat ya nggak sih, kadang tuh seru juga gitu. Terus juga gue juga datang pertama kali ke gereja juga karena ada artis di situ. Terus juga enak nih kayak apa kayak konser, maksudnya zaman sekarang tuh kayak konser gelap terus motivasi banget. Betul. Nah kita nggak tahu kan orang datang ke gereja motivasinya apa. Dan gue juga ngomong Tuhan kok dari dulu, ngerti gak sih kayak gue kayak hubungan gue deket, padahal gue cuma jadiin Tuhan kayak ini buat motivator buat berkat, motivator buat biar gue sukses segala macam. Tapi masalahnya adalah menjadikan Tuhan motivator itu beda dengan menjadikan Tuhan itu Tuhan. Iya nggak sih, motivator nggak bisa nyelamatin lo. Nah ini yang jadi
Permasalahan-masalahnya kan kita nggak tahu apa yang dipercayai orang tersebut sampai dia murtad kan. Mungkin dia mempercayai Tuhan sebagai nabi, dan banyak juga orang, maksudnya uh, saksi Yehova juga percaya Yesus bukan sebagai anak Allah gitu. Betul. Dia percaya ya sebagai nabi aja, orang biasa gitu. Nah, ini nggak buat dia selamat gitu. Maksudnya karena melihat Yesus sebagai seorang nabi nggak bisa nyelamatin lu. Melihat Yesus sebagai motivator, ya motivator juga nggak bisa nyelamatin lu. Ini yang seringkali ya udah, kalau dia keluar ya memang karena dari awal memang mereka juga mungkin Kristen tapi nggak punya kepercayaan yang salah tentang Yesus gitu. Mungkin dia lihat Yesus ya sebagai sumber berkat gua, ya tapi dia bukan Tuhan lu kan. Sumber berkat beda sama Tuhan. Karena nah ini sih yang menurut gue, jadi gue sebisa mungkin nggak ngejudge siapapun ya, karena kita nggak tahu itu di dalam hati setiap orang bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya. Dan kalau ngomong layak apa enggak, kalau memang dia adalah awalnya kayak gue nih, gue Kristen, kemudian gue juga akan New Age dulu kok. Maksudnya gue juga akan New Age, gue ya nggak langsung ke Kristen lagi. Nah, gue akan New Age dulu, habis itu gue baru balik ke Kristen. Ya, gue percaya gue dilayakan sih. Gue percaya bahwa gue juga diterima gitu, karena gue percaya juga Yesus yang tahu ya. Maksudnya kadang kita kan nggak tahu kapan kita akan encounter the real God gitu, kayak nggak tiba-tiba kan kita udah jadi Kristen 10 tahun terus karena gue udah 10 tahun umur Kristen gue, berarti gue udah tahu lah Yesus. Belum tentu juga gitu. Kadang tuh butuh personal revelation lah ya, untuk gue bener nih gitu, gue yakin dan nggak ada lagi yang keraguan, gue udah pasti nih. Istilahnya pasti lu juga menemukan satu titik itu gitu loh, makanya kayak dulu pasti lu juga sempat ngomong, lu juga sempat krisis juga, aduh bener nggak ya. Nah ini sampailah ke titik di mana personal revelation, di mana Yesus lah yang benar gitu, this is right gitu. Nah, that's it sih, itulah baru lu udah born again gitu. Ya udah, itu berarti karena lu udah fix di satu titik. Kalau kita ngomong ke Kristen sekarang kan, gue bahkan nanya sama teman gereja gue juga, menurut lu masuk surga sih? Dia bilang, gue bingung sih jawabnya gitu. Nah, seriously. Jadi, nah ini kayak hal kayak gini kan kita nggak tahu gitu sebelum kita nanya ke orangnya. Dia jadi Kristen loh, kayak wah Tuhan baik gue. Ya tapi pas ditanya, lu masuk surga sih? Gue nggak tahu sih. Nah ini kan berarti kan ada something wrong. Nah, tapi kan itu ya gue nggak mau judge lah, itu biarlah itu menjadi hubungan dia dengan Tuhan yang sendiri. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi layak apa enggak? Layak kok gitu. Tuhan tetap terima gitu. Betul. Kalau menurut lu gimana, Tor? Benar-benar gue setuju sih. Dan ada hal menarik sih yang tadi lu sampaikan. Mungkin kalau gue boleh gue simpulkan, jadi kayak saat kita belum, nggak semua orang Kristen itu tuh istilahnya, karena kan tadi kita ngomong bahwa Kristen itu mengenai hubungan kan. Jadi nggak semua orang Kristen itu juga walaupun namanya Kristen tapi punya hubungan yang benar ya sama Tuhan ya. Ya, true. Jadi sekali orang-orang yang murtad ini juga mungkin dari awal sudah memiliki hubungan atau enggak perspektif yang salah dalam hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Betul. Interesting sih. Dan menurut gue juga sama sih, dan sama menurut gue juga kalau perihal layak dalam konteks apakah diampuni apa enggak, pasti diampuni sih. Pasti diampuni. Karena kalau kita lihat di Alkitab juga di Perjanjian Lama, bangsa Israel udah berkali-kali ya. Kali bilang murtad, udah berkali-kali murtad gitu ya. Udah menyembah dewa sana, dewa sini, tapi tetap aja selama mereka mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, tetap diampunin gitu. Atau bahkan di Perjanjian Baru, kalau kita ingat kisahnya Petrus, itu juga dia muridnya Yesus, tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal. Gak cuma sekali loh, 3 kali. Tapi murtad 3 kali ya. Ya berturut-turut lagi. Jadi kayak, tapi tetap aja gitu, tetap aja diampuni dan bahkan menjadi bisa jadi salah satu rasul yang utama. Iya, pilar ya gereja bahkan gitu. Jadi kalau perkara apakah diampuni, ya menurut gue tetap diampuni sih. Pasti diampuni ya. Dan menurut gue kalau perkara apakah selamat apa nggak selamat, juga menurut gue selama dia akhirnya kembali lagi ke Kristen dan tetap menjaga imannya, menurut gue tetap selamat sih gitu. Karena menurut gue nggak ada dosa yang bisa menghalangi lah kasih Tuhan dalam kehidupan kita gitu sih. Tapi ya gue setuju banget sama lu. Tapi kalau buat orang-orang yang orang ngaku Kristen tapi hidupnya di dalam dosa itu itu perlu diragukan sih. Karena itu artinya gue nggak yakin dia orang Kristen yang sesungguhnya sih. Iya, gitu. Betul. Tadi sama mungkin biar kita lebih alkitabiah, Den. Tadi kan lu sempat mention mengenai yang di ayat ini di Yohanes kan, mengenai yang bahwa mungkin orang-orang Kristen ini bukan dari awal bukan Kristen gitu. Bukan Ini gue bacakan aja ayatnya ya, biar supaya para pendengar kita tahu ayatnya. Itu di 1 Yohanes 2 ayat 19. Itu dikatakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata
bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Gitu. That's it. Jadi ya nggak semua orang Kristen tuh ternyata sebenarnya orang Kristen gitu. Yeah, that's true. Makanya ini relate ke pertanyaan pertama tadi dan sebenarnya ya. Kenapa kenapa Kristen itu menarik gitu? Karena banyak orang yang mungkin kalau ditanyakan kenapa menarik, yang duluan tadi, karena ada yang suka sama musiknya, ada yang suka sama konsepnya, ada yang suka karena ritualnya mungkin convenient buat mereka. Jadi free ya, betul. Iya, tapi kayak back again, yang itu semua nggak ada dalam hal yang kita sebutkan di pertanyaan pertama kan. Jadi menurut gue itu yang menurut gue kenapa hal ini penting di episode pertama, supaya teman-teman kita bisa reflect masing-masing lah mengenai sebenarnya apa sih yang menarik buat Kristen dalam hidup kita gitu. Kalau itu hanya hal-hal yang di luar doang, berarti ada yang salah gitu dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita lihat dari kekristenan. Nah, yang terakhir nih Dan, kira-kira siap. Di tengah dunia yang kayak semakin diversifikasi ya, dunia yang makin beragam, dunia yang makin postmodernism gitu ya, kira-kira langkah apa sih yang perlu dilakukan oleh orang Kristen gitu untuk supaya bisa tetap relevan dan tetap bisa menjaga imannya gitu? Kalau menurut gue sih balik lagi ya, sebenarnya Kristen itu nggak terlalu nggak terlalu mengekang kok. Justru Kristen itu paling fleksibel kalau menurut gue, karena kita dasar dari segala untuk Tuhan sendiri ngomong bahwa untuk menggenapi hukum Taurat tuh fokusnya ke kasih gitu, dan kasih itu sendiri kan ngomong soal hubungan, kasih itu soal memberi, itu begitu besar kasih Allah maka dikaruniakanlah. Dan ya itu fokuslah pada kasih tersebut sih. Maksud gue pertama adalah kita menerima kasih dari Tuhan, kasih yang kita terima kan tidak bersyarat, dan kita juga lanjutin kasih tersebut ke orang lain, kasih yang tidak bersyarat ke orang lain gitu, bukan kasih yang bersyarat. Dan kalau menurut gue, kalau kita bisa ngelakuin hal ini ya sebenarnya kita udah menggenapi keseluruhan hukum Taurat. Yang jadi masalah adalah definisi daripada kasih tersebut, karena kasih di progressive Christianity yang di Amerika itu beda kasihnya, karena jenis kasihnya udah ke arah New Age. Jadi kasih menurut kekristenan itu adalah kasih yang benar. Maksudnya kasih yang benar adalah kalau misalnya ada seorang yang salah, itu harus dikasih tahu dia salah. Lu nggak bisa bilang gue mengasihi lu, jadi biarpun lu salah gue benerin deh gitu. Yaudah, kalau gue tahu sih lu sebenarnya kalau laki-laki harusnya menikah dengan perempuan, tapi ada laki-laki yang mau menikah dengan laki-laki. Karena gue mengasihi lu, ini ajaran New Age yang udah progresif nih, Kristen, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena Tuhan kita juga, gue percaya Tuhan kita juga progresif. Nah ini yang terjadi progresif Christianity, maksudnya kayak dia berusaha membawa Kristen, Alkitab Kristen ke Alkitab yang baru gitu. Maksudnya kayak ya, kita harus tahu ada zamannya berbeda, tapi value-nya harusnya sama. Karena jenis kelamin lu sama, laki-laki dan perempuan tetap aja kelaminnya nggak berubah kan. Maksudnya hanya karena culture-nya berubah, nggak membuat kelamin lu berubah. Ini juga kita harus tahu. Kemudian ada juga hal-hal yang utama yang kayak mungkin aborsi segala macam, ini yang gue percaya ini nggak bisa, seks bebas gitu, ini nggak bisa lu bawa ke arah progresif. Kayak ya zaman sekarang kan udah free, udah maksudnya udah ada kondom segala macam ya, jadi ya udahlah, maksudnya santai aja. Hollywood segala macam ini sebenarnya udah mulai perversion, namanya ini perversion. Ini yang seringkali bisa ngebawa orang keluar dari iman tanpa sadar dia udah keluar dari imannya, karena perversion ini kan pelan-pelan ya. Kayak zaman dulu kalau lu pakai celana pendek atau apa, wah kayaknya lu dihujat. Sekarang udah boleh pakai celana. Udah gitu, bahkan cewek sekarang udah mulai transparan gitu, sampai kelihatan BH-nya gitu. Jadi kemudian juga zaman dulu mau pegangan tangan udah malu-malu. Sekarang ciuman nggak apa-apa, nanti sih pegang-pegang nggak apa-apa lah, kan nggak seks. Yang jadi masalah adalah ketika kita mentolerir dosa, dia akan membawa kita jauh ke dalam dosa lainnya. Dan amazingnya ada satu pendeta juga nih. Lu bayangin, dia begitu ngebela dirinya ke titik di mana dia bilang, nikah itu kan Yesus bilang kan hanya boleh satu pria dan satu wanita ya. Betul. Nah, menurut dia itu at the time, ngerti gak sih? Karena apa? Karena dia nikah berkali-kali. Jadi dia bilang maksudnya Tuhan itu katanya lu hanya boleh punya satu pasangan at one time, dia bilang. Jadi ketika lu cerai, lu tinggal kawin lagi. Lu cerai kawin lagi. Nah, apa kan at one time, dia seriously it happens gitu. Jadi kayak gue tuh dia bisa memberikan pembelaan loh untuk apa yang dilakukan gitu di depan mimbar gitu, kayak oh my goodness gitu. Kadang tuh itu yang bahaya ya daripada culture ya. Kadang culture akan ngebawa kita memberikan pembenaran baru. Ini udah nggak pakai. Akhirnya kita bikin suatu religion yang sebenarnya totally new gitu, totally new tanpa kita sadari loh. Itu yang gue takutin yang terjadi di Kristen. Makanya kita selalu ngomong bahwa kita nggak mau menurunkan standar kekristenan sih. Maksudnya
dosa sekecil apapun, lu bilang mau berbohong, masturbasi, masturbasi dilakukan 99% orang ya karena itu dilakukan oleh banyak orang nggak buat itu jadi benar. Betul. Ya nggak sih, kayak free sex hanya karena dilakukan banyak orang nggak buat itu jadi benar gitu. Betul. Nggak berubah perkataan Tuhan gitu. Lu harus tahu bahwa dia Tuhan dan lu bukan. Jadi karena semua manusia bilang free sex boleh, itu nggak menjadikan itu benar. Ya menjadikan itu benar karena Tuhan yang ngomong gitu. Tuhan bilang itu nggak boleh, ya udah karena dia benar. Kita nggak. Jadi jangan karena culture kita membawa kita kepada sesuatu kekristenan yang baru, ini yang kita harus tahu. Dan memang Kristen free, maksudnya dalam arti dia membebaskan kita hidup dalam, ya penting kita mengasihi orang lain, maksudnya dia nggak terlalu banyak ritual lu harus ABC, cuman at least kita juga harus tahu lah fondasi-fondasi utamanya, maksudnya bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan apa yang salah atau tidak, supaya kita juga nggak kebawa gitu loh, nggak kebawa kepada doktrin-doktrin yang manusia, yang dari setan, yang karena kita senang dengarnya. Itu tuh membuat semua orang senang. Seriously. Gue juga kesana karena gue juga senang. Kayak, yang penting lu positif, nggak usah fanatik. Ini, wow, dia bilang bahwa kita mau menjadikan satu unity di semua agama. Jadi diambil semua. Ini kurang better apa gitu. Sebenarnya ya, dia the best loh. Lu mau apa? Lu mau kawin sama jenis, lu mau kawin binatang, nggak apa-apa. Yang penting tuh happy, ngerti sih, positif, joy. Dan maksud ya ini nggak ada standar kan. Yang jadi masalah itu nggak ada standar. Itu yang gue percaya sih. Kalau menurut lu gimana, Tan? Ya. Gue setuju banget sih sama apa yang lu bilang, dan mungkin kalau gue boleh menambahkan, mungkin gue lihat dari perspektif yang lain ya, bahwa kalau lu kan mungkin dari segi budaya ya, kalau gue dari segi informasi sih, bahwa kayak zaman sekarang kan informasi kan begitu masif ya, sosial media, Google dan segala macam, jadi seringkali tuh banyak hal-hal yang mungkin bisa informasi yang salah yang diterima oleh orang Kristen gitu, yang akhirnya membuat mereka jadi punya perspektif yang salah juga sama Kristen gitu. Baik itu mengenai Tuhan, mengenai Yesus, kok Yesus begini, Yesus begitu, apakah Yesus benar dan segala macam, akhirnya menggoncangkan iman mereka gitu. Dan menurut gue adalah kalau kita pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memperkuat iman kita gitu. Dengan apa? Dan kita mempelajari hal tersebut gitu. Justru jangan menghindari hal itu gitu. Karena kalau kita hindari bahwa tinggal tunggu aja one day kita kena masalah, kita akhirnya mulai meragukan Tuhan gitu. Dan mulai ingat-ingat lagi, oh ya pantas ya orang bilang kayak gini ya. Gitu segala macam. Nah, akhirnya kita tinggal tunggu waktu kita meninggalkan iman gitu. Jadi gue ingat banget kayak contohnya salah satu orang yang pernah komen di YouTube gue. Jadi dia pernah jadi gue itu video gue ngebahas mengenai salah satu dari Bible contradiction ya. Jadi kayak kesannya kayak dua ayat yang berlawanan dalam Alkitab, tapi sebenarnya bisa diselesaikan lah sebenarnya gitu. Dan di video itu gue jelasin. Nah, cuman ada satu orang yang komen, dia orang Kristen bilang, kamu harusnya nggak usah bahas ini. Kok kamu bahas ini, malah jadinya serangan buat orang lain. Hal-hal kayak gini tuh nggak perlu dibahas segala macam. Justru kenapa? Gue kayak kenapa hal-hal sulit itu nggak usah dibahas gitu. Menurut gue justru hal-hal sulit itu harus dibahas supaya orang tahu, bukannya disembunyikan ya. Jadi hal itu yang menurut gue perlu perspektif yang harus diubah sih yang pertama. Terus yang kedua menurut gue kita sebagai orang Kristen perlu juga untuk be relevan juga sih. Maksud gue dalam artian kita jangan jadi orang Kristen yang akhirnya bergerombol sama orang Kristen sendiri gitu. Maksudnya yang cuma mau berteman sama orang Kristen, pergi jalan sama orang Kristen. Karena menurut gue Tuhan kan bilang bahwa tugas kita sebagai orang Kristen kan adalah menjadi garam dan terang kan. Jadi menurut gue ya garam dan terang itu baru bisa berdampak di lingkungan yang tidak asin dan tidak terang gitu. Terang. Menurut gue kita harus juga become relevant juga gitu, jadi berkat buat semua orang, nggak cuma buat orang Kristen gitu sih. Tapi untuk melakukan yang itu kita perlu ngelakuin yang pertama, yang itu adalah memperkuat iman kita. Karena kalau enggak jadinya kita yang redup. Kita yang terdampak. Bukan yang kita berdampak, tapi kita terdampak gitu. Jadi makanya penting yang pertama dulu tuh imannya diperkuat, lalu juga pengaruhi sekitarnya sih gitu. Dan terakhir menurut gue adalah kita sebagai orang Kristen tuh perlu tahu bahwa faith is a journey lah ya. Bahwa kalau kita tadi mengibaratkan kekristenan itu sebagai suatu hubungan itu kan sebuah perjalanan ya. Maksudnya buat semua orang yang pernah pacaran tahu lah ya. Pacaran itu kan nggak smooth. Jadi pasti ada momen-momen di mana berantem dan segala macam, cekcok dan segala macam. Tapi ya selama kita punya pandangan yang benar terhadap kekristenan ya, kita anggap itu sebagai sesuatu yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat hubungan kita gitu. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan iman kalian mengalami keraguan sama Tuhan atau juga kekhawatiran ya hadapin gitu. Cari tahu gitu. Cari tahu apa sih maksudnya Tuhan gitu. Jujur bukan sebaliknya kabur gitu. Karena kok kabur kan kesannya kita kayak ya udah pacaran putus gitu. Itu juga nggak dewasa juga gitu.
Benar. Bagi orang yang dewasa kita tahu kalau pacaran ada masalah ya dibicarakan baik-baik gitu. Dalam konteks agama ya mungkin leader kita baca kitab, kita konsultasi ke teman, konsultasi ke leader kita dan segala macam. Jadi menurut gue di tengah zaman modern ini mungkin menurut gue itu sih, selain dari apa yang lo sampaikan, bahwa itu beberapa hal yang menurut gue perlu kita lakukan sih sebagai orang Kristen. Wow. Gitu. True. Itu aja sih paling pertanyaan dari tadi Grandisa, hopefully bisa menjawab pertanyaannya. Terakhir ada yang mau tambahin nggak ada? Nggak ada sih, Lu ada yang mau tambahin? Nggak ada juga sih, so far kayaknya sudah cukup. Jadi mungkin sekian dulu buat episode pertama. Nah, buat teman-teman yang mau juga menanyakan atau enggak mau mendiskusikan hal-hal seperti ini, bisa langsung direct message aja kita ya di Instagram kita di catataniman.id atau di Instagram gue di @victoritia. Atau lu di mana, Den? @dennis.johan. Yes, so kita akan kembali lagi minggu depan dengan episode yang baru. Oh, dan jangan lupa, Rabu ini kita juga sudah ada konten baru yang tadi kita bilang Rema, jadi jangan dilewatkan ya. So thank you guys for listening. See you in another episode. God bless. God bless.